البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita telah masuk pada ibadah yang ketiga, yaitu apa? Syahrul Ar-Raja. Yang dimaksud dengan raja itu apa? Secara mudahnya rasa harap. Nah, di antara ibadah hati yang harus ada pada setiap muslim adalah rasa harap. Yang rasa harap ini harus dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Raja yang secara mudahnya adalah rasa harap ini memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Apa saja hal-hal yang menunjukkan kedudukan yang tinggi tersebut? Indak ya Rifki. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bersifat dan berhias dengan raja tersebut, memiliki rasa harap yang kuat pada Allah. Dalilnya Aba Umar. Taib, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilata ayyuhum aqrab wa yarjuuna rahmatah. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Raghaban di sini bermakna raja. Taib. Yang kedua, Mbak Arin, merupakan sebesar-besar apa? Sebab pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya hadis qudsi. Naam, ya ibn Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Yang ketiga, Aba Kasya, merupakan perkara yang darurat, yaitu roja. Harapan ini merupakan perkara yang darurat, mesti ada pada diri setiap hamba. Kenapa? Karena setiap hamba, ikhwani fillah, perkaranya berputar pada 5 hal. Apa saja, Aba Zaid? Perkara yang pertama, dan pun yarju ghufranah, yaitu dosa yang dia mengharapkan ampunan dari atasnya. Terus aibun yarju islahah, yaitu aib yang dia berharap untuk bisa diperbaiki. Amalun salih yarju qabulah, dia beramal saleh berharap untuk diterima. Yang keempat, naam, istiqamah yarju husulaha wa dawamaha. Dia naam, mengharapkan untuk bisa istiqamah dan terus menerus di atasnya. Kemudian yang kelima, naam, yaitu kedekatan kepada Allah. Qurbun minallah wa manzilatun indah yarju wusulahu wa ilaiha, yarju wusulahu ilaiha. Kedekatan dengan Allah, kedudukan di sisi Allah, dia berharap untuk bisa mencapainya. Ini 5 hal, ikhwani fillah, yang mesti ada pada setiap hamba. Makanya
raja atau harapan merupakan perkara yang darurat, mesti ada. Kemudian yang kelima atau yang keempat apa? Talhah, yang menunjukkan tingginya kedudukan raja. Naam, yaitu muharrikul qulub wal jawarih ilallah, sebagai penggerak hati dan penggerak anggota badan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja secara umum terbagi menjadi berapa? Inda Hudzaifah, dua, yaitu raja tauhidi atau dikatakan juga raja ibadah. Yang kedua, raja syirki. Raja ibadah ada berapa macam, Ahmad? Dua, yaitu raja ibadah terbagi menjadi dua. Yang pertama apa? Rajaul musiin al mufarridin, yaitu rajanya orang-orang yang mukmin tapi apa? Berbuat buruk dengan dosa-dosa. Maka yang seperti ini dia punya harapan untuk mendapatkan ampunan. Baik. Kemudian yang kedua apa, Pak Muhammad? Raja orang-orang saleh, yang mereka mengumpulkan amalan-amalan dan berharap untuk diterima dan bisa istiqamah. Kemudian raja syirki. Nah, raja syirki, taib. Maksudnya bagaimana ini raja syirki? Wahyu. Yaitu berharap kepada selain Allah untuk bisa mendapatkan kemanfaatan atau tertolaknya kemandaratan pada hal-hal yang tidak bisa melakukannya kecuali Allah. Ini raja syirik. Misalnya berharap kepada wali untuk bisa dia memberikan anak atau memberikan rizki atau menaikkan jabatan, melancarkan usaha dan seterusnya. Ini raja yang syirik. Naam. Kemudian rajanya orang-orang saleh ada berapa tingkatan? Ridwan? Ada 3 tingkatan, yaitu harapan yang mendorong untuk bersungguh-sungguh melakukan ketaatan. Baik. Yang kedua, harapan orang-orang yang menjihati diri mereka sendiri untuk meninggalkan perkara-perkara syubhat. Yang ketiga, harapan orang-orang yang hatinya penuh dengan keimanan dan keyakinan untuk bisa bertemu dengan Allah. Mana yang paling tinggi tingkatannya? Yang ketiga. Baik. Kemudian dari sisi benar dan tidaknya raja ada berapa macam? Indah Aba Mahi. 2, yaitu raja sahih dan raja kadzib. Raja yang sahih itu yang bagaimana? Nah, raja yaitu suatu harapan yang disertai dengan amalan. Karena harapan kalau benar mesti dia akan mewujudkan dengan amalan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Karmani apa? Alamatu sihhati raja'il 'abd husnut ta'ah. Alamat benarnya raja seorang hamba adalah bagusnya ketaatan yang dia lakukan. Baik.
Adapun rojak kadzib, maksudnya bagaimana ini rojak kadzib? Bagus. Nah, berharap tok tapi tidak diikuti dengan amal. Baik. Dan telah datang perkataan bagus dari Ibnu Abi Dunya. Bagaimana? Ingat maknanya? Tentang orang yang seperti ini. Nah, rojak tanpa amal. Merupakan apa ini? Ingat? Siapa ingat lafadznya? Ingat. Tayyib. Ar-raja bila amalin ijtira'un 'ala Allah. Raja atau harapan tanpa amal merupakan bentuk kelancangan atas Allah Subhanahu wa taala. Lancang. Nah, berharap tapi tidak beramal. Baik. Sekarang kita lanjutkan afanillah. Sebab-sebab yang akan mendorong untuk seseorang memiliki rasa harap. Dan sebab-sebab tersebut banyak. Di antara yang paling kuat afanillah yang pertama adalah tauhid. Seseorang apabila tauhidnya benar dan tauhidnya kuat, maka harapannya akan semakin besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Aman di dunia dan di akhirat. Diberi hidayah di dunia dan di akhirat. Baik. Maka orang yang bertauhid yang dijanjikan dalam ayat ini tentunya memiliki harapan kuat. Tidak ada yang lebih kuat harapannya kepada Allah daripada ahlul tauhid. Makanya kuatkan tauhid akhwanillah, yakin rasa harap itu akan semakin besar. Yarhamukallah. Kemudian yang kedua, al-amalus salih. Beramal saleh. Karena amalan saleh merupakan alamat benarnya raja seseorang. Sehingga ketika ingin memiliki harapan yang kuat, ya perbanyak amalan saleh. Yakin. Karena seorang ketika memperbanyak amalan saleh, harapannya akan semakin banyak agar amalan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga, ta'ammul asma'illah allati fiha al-'afwu wal maghfirah. Memperhatikan dan mentafakuri ayat-ayat nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang ada padanya penetapan sifat pemberian ampun. Ketika kita memperhatikan nama-nama yang padanya penetapan bahwasanya Allah Maha Pengampun, Ghafurur Rahim, Naam, Tayyib, Al-Afu, maka akan semakin kuat harapan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha luas ampunannya. Tayyib, apalagi pada ayat Allah Subhanahu wa taala gabungkan innallaha ghafurun syakur. Ghafurun sebagai harapan bagi apa? Bagi orang-orang yang berbuat dosa. Naam, syakur harapan bagi orang-orang yang beribadah walaupun kecil. Kenapa? Karena Allah asy-syakur. Di antara makna asy-syakur apa? Zat yang senantiasa mensyukuri amalan-amalan hambanya sekecil apapun. Jadi tidak ada amalan dari hamba walaupun sangat kecil yang kemudian tercecer. Tidak Allah Subhanahu wa taala catat, tidak Allah Subhanahu wa taala berikan pahala padanya. Semuanya akan dinilai oleh Allah karena Allah asy-syakur. Naam, senantiasa mensyukuri amalan dari hamba-hambanya sekecil apapun.
Sehingga pada ayat ini innallaha ghafurun syakur, padanya dorongan untuk kita memperkuat harapan ya Pak. Jadi memperhatikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, terutama yang ada padanya penetapan afu dan maghfirah, ini sangat besar untuk mendorong kita memiliki rasa harap. Kemudian yang keempat, memperhatikan ya ta'ammul si'ati rahmatillah taala. Memperhatikan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah habis walaupun kita terus-menerus meminta dan mengharap. Wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah Subhanahu wa taala, dan rahmatku luasnya melingkupi segala sesuatu. Kalau kita sadar dan kita yakin zat yang kita mintai, yang kita gantungkan harapan kepadanya adalah zat yang rahmatnya itu sangat luas, maka ini akan mendorong untuk kita terus-menerus memperkuat harapan. Nah, kemudian juga memperhatikan tentang syafa'ah, terutama bagi orang-orang yang mereka terjatuh dalam dosa-dosa besar. Jangan putus asa. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala berikan peluang bagi mereka-mereka yang masuk dalam neraka dari ahli tauhid untuk bisa keluar dengan syafaat. Kemudian yang keenam, fathu babit taubah, membuka pintu taubat. Nah, dan ini adalah perkara yang sangat besar untuk membuka harapan kita. Kenapa? Karena Allah membuka lebar-lebar pintu taubatnya. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail yatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Allah membuka atau membuka tangannya untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari, ya. Dan juga membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Nah, Allah buka tangannya, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Buka tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di siang hari, dan sebaliknya. Nah, sehingga seorang yang memiliki rasa harap tidak menyia-nyiakan perkara tersebut. Banyak-banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan pengampunan darinya. Ini 6 sebab di antara sebab-sebab untuk seseorang bisa memiliki roja, dan memiliki harapan yang kuat dan harapan yang sahih. Baik. Barakallahu fikum. Nasallallahu ta'ala lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi ta'ala.